Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada, ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema Dia yang tidak sanggup hidup tanpamu serta keadaannya. Nah, kira-kira si dia yang tidak sanggup tanpamu serta keadaannya seperti apa dari dia yang kalian fokuskan? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat juga cepat, ya. Dan ini energi general. Jadi saya menarik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana nggak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Dia yang tidak sanggup hidup tanpamu serta keadaannya. Oke, silakan fokuskan pada siapapun yang kalian ingin tarik energinya di sini ya. Sesuai dengan tema yang pastinya kalian sudah baca. Dia yang tidak sanggup hidup tanpamu serta keadaannya. Oke, saya akan tarik acak. Oke, di sini sudah ada 8 kartu ya dari tema ini. Saya ulang sekali lagi, dia yang tidak sanggup hidup tanpamu serta keadaannya. Oke, siapapun dia yang kamu tarik energinya di sini ya, sesuaikan saja dan saya akan menyampaikan energi terbesarnya. Oke. Dia yang kamu tarik energinya di sini ya, rata-rata, tak sampaikan yang terbesarnya aja. Rata-rata seseorang yang saya nangkapnya di sini tuh merasa punya kontak batin ya dengan dirimu itu cukup kuat, karena di sini ada energi merasa kamu itu adalah soulmate-nya, contoh gitu ya. Dan selama tidak bersamamu ya, ini rata-rata antara kamu sama dia ini hubungan terputus ya, hubungan yang menggantung, yang tidak ada kejelasan, pada akhirnya koneksi ini tuh terpisah. Kamu bisa jadi kamu tuh yang ditinggalkan rata-rata ya. Nah saat ini kalau kamu tanya, dia yang mulai merasakan ketidaksanggupannya ya, ternyata kamu tuh sangat berarti dalam hidupnya ya, yang dimana ketika bersamamu dia banyak kebahagiaan. Dan di sini setelah dia pergi meninggalkanmu, dia merasa menjadi sosok yang bebas ya. Ketika itu ya, setelah pergi darimu kan dia bebas tuh, nggak ada beban menurut dia. Awalnya sih fine-fine aja ya, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu,
sebulan 2 bulan. Tapi dengan berjalannya waktu, ya, dia yang kamu tarik energinya di sini menjadi sosok yang tidak ada keseimbangan. Ya. Banyak kekecewaan dalam hidupnya. Khususnya dari segi finansial. Ya. Jadi rata-rata dia yang kamu tarik energinya di sini, dia yang tidak sanggup hidup tanpamu serta keadaannya. Keadaan dia ini sebenarnya dalam situasi yang ada sebagian dari dia ya kehilangan pekerjaan. Karena dia yang kamu fokuskan di sini, ada sebagian dari dia tuh sempat kamu bantu dari segi finansial di sini ya. Jadi kamu terkoneksi dengan dia tuh, kamu banyak memberikan bantuan dari segi finansial, ketenangan ya, support, energi positif pastinya, kayak perhatianmu. Tapi setelah koneksi terputus darimu, dia menjadi sosok kan yang bebas ya. Dan kebebasan dia tuh ternyata tidak membuat dia itu happy, tidak membuat dia itu stabil. Yang ada hidupnya gantung. Ya. Jadi saya nangkap di sini, dia yang kamu fokuskan di sini memang dalam situasi yang saya nangkapnya tuh kayak dia diarahkan ke kamu lagi ya. Ya, dan dia mulai berpikir kembali. Dia mulai mikirin kamu di sini. Nah, apa yang dilakukan ketika tidak bersamamu? Contoh, kemarin dia pergi meninggalkan kamu tuh demi temennya atau demi ambisinya atau demi orang lain. Dia sudah mulai meninggalkan itu. Ya, dan pikirannya sekarang ke kamu, dia mulai tertuju ke kamu, ya, karena dia nggak sanggup dengan keadaannya yang saya nangkapnya di sini tuh hidupnya gantung. Dia merasa bahagia ketika berada di sampingmu, ketika dia ada di kehidupanmu, ya. Nah, kalau kalian yang dalam ikatan pernikahan di sini menemukan video ini, yang pastinya dia merindukan kebersamaan ya. Karena dia sudah nggak sanggup dengan keadaan dia. Ternyata bebas darimu, ya, tidak terkoneksi dengan kamu tuh banyak kegagalan yang dialami. Dia malah kehilangan pekerjaan, dia energinya juga malah dimanfaatkan ya, sama orang-orang yang kemarin dia dealing. Nah, di sini kalau kamu tanya, apakah dia sudah meninggalkan orang yang kemarin dia perjuangkan? Ini kalau yang saya tangkap sih sudah ditinggalin ya, ini karena ini kartu keluar. Dia ngerasa sama kamu, ini kartu kalian kan keluar sama dia. Ya. Yang dimana di sini energi dia yang kamu tarik energinya di sini, dia sadar kalau dia itu sudah menyakitimu, sudah mengecewakan kamu, dan kamu pun kecewa. Ya. Queen of Swords sama King of Swords. Cukup kuat sekali ya. Di sini ada energi jodoh. Saya nangkapnya sih seperti itu ya, karena di sini walaupun kalian saling menyakiti, saya nangkap di sini bakal akan terjadi komunikasi karena ini kartu penolong ya. Setelah dia meninggalkanmu. Ini kan dia meninggalkanmu kan penuh dengan kekecewaan. Kamu kecewa. Dan ternyata setelah pergi darimu, dia nggak sanggup ya hidup tanpa dirimu. Ternyata kamu tuh membawa dampak besar dalam hidup dia. Dari segi apapun sih, ketenangan ya, semangat. Setelah tidak bersamamu ya, awalnya dia yang tadi saya sampaikan ya, dia biasa aja. Tapi dengan berjalannya waktu dia merasa lemes, merasa tidak ada berdaya ya. Kayak mau ngapain tuh males. Ya. Jadi hampir rata-rata yang kamu tarik energinya di sini, kalau kamu tanya keadaannya yang sebenarnya tuh keadaan yang saya nangkepnya di sini tuh nggak stabil ya. Dan pada akhirnya sang semesta tuh mengarahkan ke kamu lagi, karena di sini disuruh hubungin kamu. Mau nggak mau dia harus hubungin kamu. Itu sih yang saya tangkap ya. Kalau kalian sudah dalam ikatan pernikahan ya, dia harus pulang ya, karena di sini ada tanggung jawab. Nah, kalau kalian yang single, yang pastinya di sini bisa jadi dia punya utang. Utang ini nggak harus materi loh ya. Utang janji sama kamu akan setia, akan menikahimu, akan bertemu di negaramu.
Kalau kalian hubungan jarak jauh, karena di sini ada energi yang hubungan nggak dalam jarak dekat, maksudnya antara kamu dengan si dia ini hubungan yang cukup jaraknya tuh memakan waktu ya. Yang pastinya lebih dari 1 jam, bisa jadi lebih dari 1 hari. Kalau kalian hubungan yang beda negara. Nah, saya nangkapnya di sini. Kalau kamu ngadu di sini, Kak, aku tapi diblokir, Kak, saat ini. Dari kemarin diblokir, dan saya itu juga sudah capek dengerin pencerahan ya melalui general, katanya dia mau datang, katanya dia lagi merindukan aku, contoh ya. Sebenarnya gini, orang yang kamu fokuskan, yang saat ini meninggalkanmu, mau apapun alasanmu di sini, mau diblokir, mau dia mengabaikan kamu, mau dia menggantungmu, mau dia mengatakan bahwa untuk sementara break dulu, contoh ya. Sebenarnya rata-rata 87% ya, mereka ini nggak bisa stabil tanpa dirimu. Karena hanya kamu yang bisa mengerti kekurangan dan kelebihan dia ini. Dari segi apapun. Ya, hanya saja kamu terkoneksi dengan dia yang masih batu ya, dalam arti masih orangnya kan keras ya. Kalian kan terkoneksi dengan dia yang keras kepala, egois. Ya, yang dimana ada sebagian dari dia ini seperti kayak pura-pura nggak butuh kamu, pura-pura sudah bisa melepaskan kamu. Sebenarnya mereka nggak gitu. Makanya kamu energinya seperti kayak ketarik terus. Iya sih, Kak, gitu ya. Aku sepertinya kayaknya kok, kenapa ya aku udah disakiti, aku sudah diselingkuhi, tapi kenapa kok aku nggak bisa lepas dari dia? Karena antara kamu sama dia, rata-rata kalian ini punya spiritual koneksi yang kuat sekali. Selalu terjadi kontak batin, selalu saling memikirkan. Walaupun ya dia sudah bersama dengan yang lain, tapi dengan yang lain ya dia nggak merasa ada kecocokan. Oke? Jadi kalian sabar aja ya. Jadi kalau kalian tiba-tiba ada keinginan untuk, kok kayaknya energiku ketarik kepengen tahu tentang keadaan dia ya, kayaknya kok aku seperti kayak kedorong tiba-tiba kepengen tahu kondisi dia, contoh ya, yang sebenarnya yang terjadi padanya itu apa. Nah, akhirnya kamu ketemu deh video-video ya dari pencerahan tarot leader melalui general ya, yang dimana kamu seperti kayak mendapatkan tanda Oke. Saya ambil 4 kartu ya. Dia yang tidak sanggup hidup tanpamu serta keadaannya. Ini keadaan bingung. Tuh, ya. Makanya kalian yang mengadu di sini, kenapa sih, Kak, dari kemarin aku sudah mendapatkan banyak tanda dari pencerahan general ya, dari berbagai tarot reader yang mengatakan dia mau datang hari ini, bla bla bla, contoh ya. Orangnya tuh bingung. Ya, bingung mengambil pilihan mau kemana nih. Mau harus berarah ke kamu atau menunggu dulu ya. Jadi ada energi yang seperti menarik ulur dirinya sendiri, padahal pikirannya ke kamu. Rata-rata kalau kamu tanya di sini, rata-rata. Makanya ketika kalian menemukan pencerahan-pencerahan melalui general, tangkap energi positifnya aja ya. Jadi kamu jangan ketika kamu mendapatkan general reading menyampaikan banyak hal positif, tapi kamu nangkepnya negatif lah ya, jangan salahin tarot reader ya. Apalagi kamu nontonnya kan gak harus bayar, paling bayar kuota doang ya. Jadi aminkan saja yang positif, supaya apa? Supaya energi seseorang yang kamu fokuskan itu segera dalam perjalanan. Dalam arti ya tadinya kamu diblokir, kepengen segera membuka blokirannya. Nah kayak gitu ya. Kalau kalian yang tadinya nomor kamu contoh dia sudah tidak aktif di nomornya, ya dia ganti nomor baru, bisa jadi ya dia akan membuka nomor lamanya ya untuk mengaktifkan lagi, untuk supaya komunikasi lagi dengan dirimu. Ya jadi ini aja, positive thinking aja sembari afirmasi positif. Saya nangkep di sini ya. Dia yang kamu tarik energinya di sini, sejauh manapun dia mencoba untuk menghindar darimu, ya, dia nggak akan pernah bisa lepas darimu. Dan kamu antara kamu sama dia akan terus tarik ulur. Ya, kontak batin akan selalu terjadi.
Dan pada akhirnya apa, Kak? Pada akhirnya ya komunikasi. Gitu ya. Jadi kalian sabar ya. Jadi jangan ketika kamu mendapatkan pencerahan yang udah tahu banyak energi positif disampaikan, tapi kamu kesel sendiri, kamu kayak yang nggak sabar gitu. Segala sesuatu tuh butuh proses ya. Nah ketika kamu nggak bisa ngikutin proses ya jangan salahkan ya. Maksudnya ketika banyak penyampaian energi positif, kamu tolak ya. Semuanya butuh proses. Bayi lahir aja juga perlu dikasih susu ya supaya dia ada perkembangannya itu meningkat. Lah ini kamu sama ya. Di sini juga kamu harus sabar. Ketika kamu bisa mengikuti proses yang pastinya proses dari Sang Semesta loh ya. Maka proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Real. Ya, kamu nggak mungkin dong sekolah hanya SD di kelas 1 aja atau di PAUD aja gitu kan, nggak seperti itu. Kan ada tingkatan PAUD, TK, SD ya. Jadi sabar aja. Ketika kamu bisa sabar, yang pastinya sesuai dengan kepercayaan ya, mintanya ya pada Sang Semesta, jangan sama kartu tarot ya. Ini kan energi seseorang yang kamu fokuskan, kan saya sudah disuruh menyampaikan ya. Ini pikirannya sudah ke kamu, hanya saja ini masih ada di situasi sebagian dia ya, masih rada bingung. Gak apa-apa, biarin aja dia bingung ya. Nanti kalau sudah kejedot ya, dia kepalanya benyok, dia sadar ternyata dia itu harus ke kamu. Ternyata dia itu arahnya, pandangannya harus pada kalian. Nah ini, seseorang yang mengakui bahwa memang banyak kenyamanan terhadap dirimu. Dan selama dia terkoneksi dengan kalian, dia menjadi sosok yang masih childish, masih labil, masih belum bisa mengambil keputusan dari koneksi denganmu. Banyak sekali ya. Yang pastinya di sini usahakan jangan dendam. Ya, jadi ketika dia nanti datang ya, ingin memberikan penawaran, kamu jangan mengingat kejelekannya katanya ya. Saya disuruh menyampaikan kepada kalian, gak usah diungkit-ungkit. Jadi kalau dia datang cukup perasaan kamu sama perasaan dia satukan. Ya, karena saya nangkep di sini kamu juga masih berharap kok sama orang ini, walaupun kamu sakit hati. Saya nangkep di sini ada energi jodoh lah. Kalau kamu gak mau berjodoh ya nggak apa-apa lah ya. Contoh kalau kamu ngadu di sini, Kak, tapi dia sudah punya istri, tapi sudah punya suami. Segala sesuatu yang didatangkan di kehidupan kita itu, ya khususnya lawan jenis, itu diizinkan untuk berjodoh, ya. Nah, untuk menjadikan dia jodohmu, memang versinya banyak. Ikutin aja prosesnya, ya. Dan saya nangkap di sini juga antara kamu sama dia di masa sebelumnya tuh kalian pernah dipertemukan. Nah, ketika kalian lahir di dunia ini ya, mungkin di masa sebelumnya kalian belum sempat untuk bersatu. Nah di dunia ini dipertemukan kembali yang posisi antara kamu sama dia yang mungkin masih sama ternyata kamu dan dia sama-sama berstatus. Ya kalian diizinkan untuk melanjutkan gitu atau untuk menjadikan dia pasanganmu. Tapi ikuti prosesnya. Bisa jadi kamu disuruh nunggu dia bisa sama istrinya sama suaminya, contoh ya. Jadi ya nggak usah berkeluh kesah dulu ya. Oke, saya ambil kartunya dikit lagi ya. Oke, saya langsung buka debat teman berdek-deknya dulu ya. Tuh, dia yang sudah nggak bisa istirahat tenang. Ya, karena memang nggak sanggup hidup tanpa kamu. Ini kamu kartumu. Ini dia, keadaan dia yang sudah menyesal. Dia merasa kehadiran kamu itu dia kurang menghargai, bla 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 ya. Tuh, ya, akhirnya datang dia, ya. Pergi untuk kembali. Kamu di mata dia itu ternyata tidak ada yang lainnya. Maksudnya kamu beda dari yang lainnya gitu ya. Tuh mau pulang, diarahkan ke kamu. Pada akhirnya diarahkan ke kalian kok. Siapapun dia yang kamu taruh energinya di sini, sebagai afirmasi ya. Sampaikan semua pada Sang Semesta, jangan sama kartu tarot. Ya, selalu kakak sampaikan sama Sang Semesta. Ya, ketika kamu mendapatkan pesan-pesan yang dari seseorang kamu fokuskan, mintanya pada Sang Semesta. Seseorang yang akan dipulangkan kepada kalian setelah dia mengkhianatimu, setelah dia menzolimimu, setelah dia menduakan perasaanmu, ya, karena dia pergi darimu, dia akan dipulangkan dengan kesadaran yang dimana dia sudah menjadi sosok yang bijak, ya, jadi sosok yang dewasa. Dia sudah lelah dengan masa petualangannya,
ya. Oke, kurasa cukup ya dari kartu tarotnya. Jadi dia yang tidak sanggup hidup tanpamu, serta keadaannya yang memang tidak stabil, dan pada akhirnya dia akan diarahkan ke kalian untuk komunikasi lagi dengan dirimu, ya. Oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya. Nih kakak kasih sedikit pesan The Romance Angel-nya ya, The Romance Angel-nya. Oke, sambil 5 ya. Tuh kan di sini rata-rata antara kamu sama dia ya. Kamu boleh percaya boleh tidak ya. Saya tidak nuntut kalian untuk harus ngikutin readingan ini atau harus percaya sama apa yang saya sampaikan ya. Pada sang semesta saja. Saya nangkep di sini akan terjadi pertemuan antara kamu sama si dia ini. Dari kemarin memang seperti itu energinya. Hanya saja di sini dia masih bingung ya. Jadi bantu tarik energinya dengan cara afirmasi positif. Seseorang yang bermasalah ya dengan finansialnya di sini rata-rata. Energi hasrat yang nggak bisa berbohong antara kamu sama dia masih kuat. Dan very soon, memang sebentar lagi. Sebentar lagi nih mau datang pastinya. Ya oke, kurasa cukup ya apa yang saya sampaikan ya. Nih kakak dari kartu tarot sama The Romance Angel-nya. Nih kakak kasih zodiak dari dia yang kamu fokuskan. Oke, di sini ada Taurus, Pisces, Gemini, Capricorn, Cancer kuat, Sagittarius, Scorpio, Aries, Aquarius lumayan, Libra, Leo, Virgo sedikit ya, hanya energi nggak masalah. Ini kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah ya. F, V, U, P, L, N, T, E, B, F, C, I, Y, A, satu lagi. Iya, kurasa cukup ya readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.